Nah, saya dapat info dari beberapa jenderal purnawirawan, Ustadz, sekarang di Indonesia ada 3 peperangan sekaligus. Nah, kita kan tidak tahu. Bapak kan masih bisa ngaji di sini kan? Masih bisa. Tenang kan? Ibu bisa ke pasar? Masih bisa. Tapi ternyata di Indonesia ini sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul alas? Qala, ya harbun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian atau pengungsian. Sudah kita saksikan? Sudah. Sampai sekarang belum selesai. Mulai dari perang Iran, Irak, perang Afghanistan, Irak, kemudian terus perang Rusia dan Ukraina, sekarang Palestina, terus berlangsung. Kemudian Rasulullah ngabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatus sarra, peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Sudah kita saksikan bersama. Tapi bedanya kalau di Timur Tengah lewat militer, kalau di Indonesia enggak. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Didik Ahmad ini diundang di Jakarta. Pak Didik enggak boleh masuk, enggak boleh masuk, ya kan? Enggak boleh masuk. Akhirnya begitu saya masuk, HP enggak boleh masuk, HP harus disita. Akhirnya saya masuk. Begitu saya masuk, di depan saya ada Bapak Jenderal Purnawirawan, bukan, yang Kasat itu Pak, Kasat Tiasno Sudarto. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Nah, sebelah-sebelahnya ini beberapa jenderal, tapi saya tidak kenal namanya. Nah, saya dapat info dari beberapa jenderal purnawirawan, Ustadz, sekarang di Indonesia ada 3 peperangan sekaligus. Nah, kita kan tidak tahu. Bapak kan masih bisa ngaji di sini kan? Masih bisa. Tenang kan? Ibu bisa ke pasar? Masih bisa. Tapi ternyata di Indonesia ini sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Peperangan yang pertama perang nirmiliter, non militer. Kalau bahasa akademiknya perang asimetris. Peperangan memperebutkan sumber daya alam. Ini nyata. Dan semua sumber daya alam seluruh Indonesia sudah dikuasai asing dan asing. Sudah. Nirmiliter, non militer. Lewat apa? Proxy war. Perang yang kedua proxy war. Lewat proxy. Boneka. Makanya benar apa statementnya Soekarno. Kalau kami langsung melawan penjajah, jelas kan? Tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Itu benar enggak? Jadi sekarang ini Pak, 2 negara adidaya Amerika dan Cina cukup lewat proksi boneka. Bahasa kasarnya pengkhianat bangsa. Makanya untuk memperebutkan tambang emas yang paling besar setelah Freeport. Jadi setelah Freeport itu ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport, Halmahera. Cukup lewat pengkhianat bangsa. Ini. Sampai kota kecil di Jawa Timur, Bojonegoro. Di sana ada, waktu itu masih bupatinya Kang Yoto. Itu Masya Allah dulu itu kita dulu seringkali pertemuan di Masjid Ibnu Sina. Nah, itu dengan Kang Yoto itu. Beliau salah satu kader Muhammadiyah yang berhasil menjadi bupati Bojonegoro. Nah, jadi di kota Bojonegoro itu ada blok cepu minyak. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Amerika. Kota kecil. Jadi
Jadi semua sumber daya alam se-Indonesia ini sudah dikuasai oleh asing dan asing. Lewat siapa? Proksi, boneka, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Terus perang yang ketiga itu yang sering disampaikan oleh jenderal-jenderal ini, Ustadz, yang ketiga itu Neo-Cortex War. Perang Neo-Cortex War. Ini sudah dibangun sejak Jenderal Ali Murtopo. Sudah dibangun. Siapa yang digerakkan waktu itu terakhir? Yaitu Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Itulah perang Neo-Cortex War, perang narasi. Targetnya apa? Untuk melecehkan, untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. 3 peperangan itu. Kemudian kalian akan menyaksikan fitnatul Duhaimah. Kata Ad-Duhaimah itu bentuk tasghirnya kan dah, hitam, gelap, ini bahasa kinayah, kiasan. Kegelapan. Jadi kalian nanti akan menyaksikan fitnah kegelapan di akhir zaman. Kira-kira sudah terjadi di Indonesia? Sudah, Pak. Bukan terus akhirnya yang dimaksud fitnah kegelapan itu gelap gulita gitu, petang dedet gitu, bukan. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Cetok, welo-welo terang benderang sudah, Pak, terjadi di Indonesia. Ini bahasa kinayah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengabarkan dahsyat fitnah Ad-Duhaimah ini. Dahsyat sekali. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arad minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan ketika fitnatul Duhaimah ini terjadi, umat Rasulullah akan kondisinya seperti ini, kata Rasulullah. Pagi beriman, sore jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why, kenapa? Ya bi'udinahu bi'arud minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Terakhir T tadi. Itu yang istiqomah yang saya sampaikan ini, yang istiqomah nolak. Tapi resikonya berat kan? Begitu nolak langsung dipecat. Resikonya berat. Nah, jadi banyak yang kolab, banyak yang berjatuhan. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Berapa banyak orang yang menjual din demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini Rasulullah mengabarkan ini yang akan menimpa umat Rasulullah di akhir zaman. Di saat ini kita saksikan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau fitnatul Duhaimah itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umatku akan terbelah jadi 2. Mukmin sejati dan munafik sejati. Nah sekarang saya tanya, kira-kira di Indonesia banyak mukmin sejati atau munafik sejati? Munafik sejati, Pak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Ini di Indonesia. Oleh karena itu lemahnya umat Islam di Indonesia bukan karena kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena terlalu banyak orang munafik. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti diletakkan di keraknya neraka, Pak. Dasarnya neraka. Intipnya itu. Sampai Rasulullah ngasih kabar. Paman beliau, Abu Thalib. Beliau mohon kepada Allah, ya Allah ringankan azabnya. Ini azab yang paling ringan. Ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan loh, belum masuk. Disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Dan Neo ditaruh di keraknya. Naudzubillah min dzalik. Loh, padahal itu Allah sudah ngasih warning seperti itu. Loh, kok di Indonesia ini berbondong-bondong, Pak? Jadi sekarang tren di Indonesia antri mau jadi orang munafik. Loh, kenapa di Indonesia sekarang antri mau jadi orang munafik? Di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan, kedudukan, pangkat. Ini tren sudah. Makanya sampai Pak Amin Rais, Prof. Amin Rais, itu sampai ketika beliau memberikan statement
tentang rotasi TNI Polri. Ya Allah, kaget. Beliau kaget. Jadi rotasi TNI Polri, kalau ada yang agamanya itu, apalagi jamaah mutahharun gitu ya, tidak akan dipromosikan. Bila perlu di kota disingkirkan. Ini orang-orang terbaik, Pak. Itu disingkirkan ke Papua, ke pinggiran yang terbaik, yang agamanya, yang dinnya kuat, disingkirkan. Tapi nek sing abangan gitu ya, sing ngalor ngidul itu, wah itu langsung naik. Ini nyata, Pak. Makanya jangan sekali-kali foto bersama Ustadz ya, Pak ya. Jangan sekali-sekali foto dengan bersama Ustadz. Makanya saya kasih warning ini. Makanya nanti jangan sekali-kali foto sama Ustadz. Karena ini sudah tren, Pak. Contoh, waktu pemilihan rektor UB, Universitas Brawijaya, sudah sesuai dengan prosedur, ya kan? Sesuai dengan proseduran. Akhirnya nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Nominasi 1 kan terbanyak kan? Suara terbanyak. Hamin sekian mau dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Mau dilantik. Hamin sekian terdetek, tidak tahunya dia foto bersama Ustadz Abdul Somad. Langsung Pak Del tidak jadi dilantik. Akhirnya nominasi 2 dekan MIPA yang sampai sekarang diangkat jadi rektor. Yang nominasi 1 wassalam, foto sama Ustadz. Jangan sekali-kali, Pak, kalau kepingin karirnya naik, jangan sekali-kali foto sama Ustadz. Ini. Jadi ini zamannya, ini, Pak. Sudah zamannya ini. Bahkan tidak hanya itu, ini ada seorang ulama landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, pegawainya ini kan Pak, ini ulama. Akhirnya di terminal kedatangan, beliau sambut, dia cium tangannya 4 orang pegawai karyawan Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langsung hari itu juga 4 karyawan dipecat gara-gara salaman sama ulama. Ini Indonesia, Pak. Indonesia zaman now. Indonesia zaman now. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita buka ya, saya buka sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena tambah sumpek nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini contoh. Ya. Ini sudah, kalau Joyoboyo itu zaman edan. Nek ora edan, ora ketuman. Tapi bejo-bejone wong kang iling lan waspada. Jadi saya lihat Joyoboyo ini bukan peramal, Pak. Tapi beliau ini diberi basirah, ketajaman mata hati. Dan menurut konsep Islam bukan zamannya yang gila, tapi orangnya yang gila. Itu menurut konsep Islam, orangnya yang gila. Nah sekarang ini zamannya ini. Zaman orang gila sekarang di Indonesia ini, Pak. Ini zaman orang gila. Contoh. Ini contoh kasus. Rektor IAIN Sunan Kalijogo, Jogja, Profesor Dr. Dian Wahyudi. Beliau paham Pak Mukidi itu kan, ya kan nggak seneng sama agama. Pak Mukidi apalagi Bude, ya kan? Bude aja sudah pidatonya, saya tidak percaya yaumil akhir, ya kan? Pidatonya Bude kan gitu. Nah kalau sudah tidak percaya yaumil akhir, jumhur ulama ahlu sunnah seluruh dunia sepakat saat itu dia kafir. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama ahlu sunnah. Nah, Rektor UIN Sunan Kalijogo ini bikin sensasi. Mahasiswa program doktoralnya ngajukan sebuah disertasi doktor, judulnya Zina Halal. Coba, zina halal. Yang jadi ketua tim penguji Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Dian Wahyudi. Nilainya berapa? Cum laude. Zina halal. Cum laude. Ya tadi dan jadi gila gitu, Pak. Gila itu sudah. Nah, otomatis, Pak. Ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh ulama geger nasional. Literaturnya itu apa? Literaturnya itu mana? Zina halal itu. Ternyata dia bisa jawab. Kami ambil dari kitab Milkul Yamin. Siapa yang penulisnya? Muhammad Sahrur. Ditambahi lagi Syekh Muhammad Sahrur karena dari Timur Tengah. Muhammad Sahrur.
Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ada ulama yang konsisten istiqomah mencoba untuk tabayun. Ternyata Muhammad Sahrur ini, Pak, ini tokoh komunis di Timur Tengah, tokoh ideologi komunis di Timur Tengah. Lah, namanya Muhammad Sahrur, ditambahi Syekh lagi, Syekh Muhammad Sahrur. Kan tidak mungkin, Pak, namanya Bejo, kan tidak mungkin. Bejo itu orang Jawa. Nah, kalau di Timur Tengah itu minimal Ahmad, Muhammad, Ibrahim, ya kan, Ismail, itu nama-nama di Timur Tengah. Lah, ini namanya Muhammad Sahrur. Makanya kalau ya Bapak Ibu lihat ini, jangan lihat namanya, tapi ideologinya apa. Itu Alhamdulillah ada ulama yang tabayun, ternyata dia adalah tokoh ideologi komunis. Nah, di Indonesia, oh ini pas sudah. Akhirnya Pak Mukiti langsung minta kepada Profesor Dr. Yudian Wahyudi, langsung dilantik di Istana Negara. Pak Mukiti sama Bude langsung menjadikan Profesor Dr. Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa statementnya, Pak? Selesai dilantik di Istana Negara, langsung statementnya, agama musuh terbesar Pancasila. Start bulan Juli 2015, agama musuh negara. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar kan? Akhirnya gayung bersambut, dilanjutkan oleh yaitu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya dia launching Pendidikan Nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat, coba tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Apa? Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hapus. Akhirnya kita baru tahu setelah Pak Mukiti pulang dari Cina, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai akhirnya Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, nggak kuat, Pak. Selama ini saya dengarkan, saya baca tulisan-tulisan Profesor Haidar Nasir, santun sekali, berakhlak, beradab. Tapi baru kali ini beliau nggak kuat, Pak. Apa? Beliau memberikan statement, ini sudah bebal. Nah, beberapa hari yang lalu Profesor Din Samsudin datang ke kediaman Habib Rizik Syihab. Beliau memberikan statement lebih keras lagi. Si brengsek. Sudah nggak kuat sudah. Makanya Profesor Din Samsudin minta 20 Mei harus ada action. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama seluruh Indonesia ketika mengadakan istimewa ulama di Hotel Sentul Bogor, itu ada 4. Nanti ketika Indonesia chaos, dan itu yang tidak diinginkan oleh Cina. Kalau Indonesia chaos, dan itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh Cina. Kalau Indonesia chaos, nanti akan seperti Malaysia. Begitu Malaysia chaos, langsung raja mengganti Perdana Menterinya, diserahkan pada Mahathir Muhammad. Padahal umurnya beliau waktu itu 93 tahun. Apa polisinya begitu dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia? Saya minta jalan-jalan tol yang dibangun oleh Cina bongkar kembali, bawa ke Cina. Ini polisi pertama Mahathir Muhammad. Polisi yang kedua, perjanjian Malaysia dan Cina oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak yang dulu sebelumnya batal demi hukum karena tidak sesuai konstitusi Malaysia. Akhirnya Cina hengkang dari Malaysia. Dari 65 negara yang masuk dalam proyek One Belt One Road, hanya 1 yang menolak imperialisme Cina, Malaysia. Begitu kita melihat Indonesia, ahlan wa sahlan bihudurikum.
Saya bikinkan kopi. Monggo pinara. Itulah Indonesia zaman now. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tidak hanya itu. Ini implikasinya besar. Sehingga muncul di tengah-tengah umat sekarang ini fenomena wala, ketaatan pada orang-orang kafir. Padahal Rasulullah mengawali wasiat beliau. Larangan Rasulullah sudah memberikan larangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil satu khulasah kesimpulan. Tasabbuh bil kuffar, niru-niru adat istiadat orang kafir, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilarang secara global dalam agama kita. Tapi coba kita lihat, kita potret umat Islam Indonesia sekarang. Tidak hanya tasabbuh bil kuffar, tapi ittiba'ul kuffar. Benar? Ngikuti orang kafir. Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia ada fenomena wala, ketaatan pada orang-orang kafir. Yang sekarang ini disebut oleh Profesor Haidar Nasir oligarki. Oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan penegasan. Jihad konstitusional yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah hasilnya akan hambar kalau Indonesia dikuasai oleh oligarki. Itu statement Profesor Haidar Nasir.